Kalau kita ngomongin kekuasaan, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin dominasi, kontrol, bahkan penindasan. Tapi pernah kepikiran nggak kalau kekuasaan itu juga yang bikin masyarakat kita tertib, yang melindungi hak-hak kita? Nah inilah paradoks yang mau kita bedah bareng-bareng. Gimana bisa sesuatu itu jadi alat buat menindas sekaligus membebaskan? Oke, kita langsung aja deh ke pertanyaan intinya. Pertanyaan yang bakal jadi kompas kita selama pembahasan ini. Apakah kekuasaan itu pada dasarnya selalu jahat, selalu menindas? Coba deh, lihat dua sisi ini. Di satu sisi, kekuasaan itu bisa jadi kayak sepatu bot yang nginjek kita. Dominasi, kekerasan. Tapi di sisi lain, kok bisa ya dia jadi semacam tangan yang melindungi, menciptakan ketertiban sosial, melindungi hak kita. Keduanya lahir dari konsep yang sama loh. Jadi gimana mungkin satu hal bisa punya dua wajah yang kontras banget kayak gini? Nah, buat jawab pertanyaan itu, gimana kalau kita bikin semacam panggung debat? Kita bakal undang 3 pemikir kelas kakap yang bakal bantu kita ngelihat masalah ini dari sudut pandang yang, wah, beda banget satu sama lain. Pertama yang naik panggung nih, Niccolo Machiavelli. Buat dia, simpel aja, kekuasaan itu urusan negara. Titik. Ini soal realisme politik yang kadang harus belak-belakan bahkan brutal. Terus kita punya Michel Foucault. Nah, pandangannya ini beda banget. Dia bakal nunjukin ke kita kalau kekuasaan itu bukan cuma milik negara, tapi sebuah jaringan yang nggak kelihatan yang menyebar ke seluruh sendi kehidupan kita. Dan yang terakhir, ada Hannah Arendt yang siap membalikan semua asumsi kita. Dia nawarin sebuah visi di mana kekuasaan sejati itu bukan datang dari atas ke bawah, tapi justru lahir dari kekuatan kita semua sebagai warga negara. Oke, ronde pertama dimulai. Kita adu nih dua pemikir yang, ya, walaupun caranya beda, tapi intinya sama-sama ngelihat kekuasaan sebagai sebuah bentuk kontrol atau dominasi. Ini nih, ide gilanya Machiavelli. Dia misahin total antara kekuasaan dan moralitas. Jadi menurut dia, kekuasaan itu cuma alat. Penguasa yang hebat itu bukan yang paling baik hatinya atau paling suci, tapi yang paling jago jaga negaranya biar stabil. Yang penting itu hasilnya, bukan niat baiknya. Jadi logikanya tuh, ya, instrumental banget. Anggap aja kekuasaan itu kayak palu buat bangun benteng stabilitas negara. Kalau buat bangun benteng yang kokoh butuh tindakan keras, bahkan kejam, ya udah, lakuin aja. Itu bisa dibenarkan. Tujuannya cuma satu, negara selamat dan aman. Udah, itu aja. Nah, di sini Foucault masuk ke arena dan idenya tentang kontrol, wah beda total. Kalau Machiavelli ngelihat kekuasaan itu dari atas ke bawah, dari penguasa ke rakyat, Foucault justru ngelihatnya dari mana-mana. Foucault ini ngenalin kita sama konsep kekuasaan disipliner. Ini bukan soal pedang raja atau tentara loh, tapi lebih ke pengawasan halus di sekolah, aturan-aturan di rumah sakit, atau tata tertib di penjara. Kekuasaan model gini tuh nggak ngehancurin, tapi justru ngebentuk kita. Dia diam-diam menciptakan apa yang disebut individu normal lewat disiplin yang sering nggak kita sadari. Nah, ini kuncinya. Kekuasaan modern ala Foucault itu produktif. Dia nggak cuma neken, tapi dia menciptakan pengetahuan, norma, bahkan siapa diri kita. Tapi, disitulah letak bahayanya. Dengan menentukan apa itu yang normal, pada saat yang sama, dia juga menciptakan yang abnormal untuk diawasi dan dikendalikan. Dan disinilah plot twist-nya. Hannah Arendt muncul dan wush, dia ngerombak total definisi kekuasaan. Bagi dia, kekuasaan dan kekerasan itu dua hal yang sangat sekali berbeda, bahkan bertentangan. Slide ini nunjukin perbedaan paling krusial menurut Arendt. Kekuasaan yang asli atau power itu lahir waktu kita sebagai warga bertindak bareng-bareng atas dasar persetujuan. Sebaliknya, kekerasan atau violence itu justru alat yang dipakai pas kekuasaan yang sah itu udah nggak ada lagi, udah lemah. Jadi kalau pemerintah udah mulai pakai paksaan, itu bukan tanda mereka kuat. Justru itu tanda kekuasaan mereka lagi di ujung tanduk. Coba deh kita resapi visi Arendt ini. Sumber kekuasaan itu ya kita sendiri, warga yang mau ikut serta. Sifatnya itu membebaskan, bukan maksa. Fungsinya justru jadi syarat utama buat adanya kebebasan politik. Dan tujuannya buat mencapai hal-hal hebat yang nggak mungkin kita lakuin sendirian. Ini visi kekuasaan yang radikal, positif, dan penuh harapan banget. Oke, setelah debat sengit tadi, jadi gimana dong kesimpulannya? Sekarang, ayo kita coba satukan ketiga pandangan ini buat dapat gambaran yang lebih lengkap. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan rapi. Kita punya Machiavelli yang realistis banget soal kekuasaan negara yang sifatnya instrumental. Terus ada Foucault yang kritis abis, ngebongkar jaringan kuasa yang disipliner di masyarakat.
Dan terakhir, Arendt yang ngasih kita harapan lewat ide kekuatan kolektif yang bisa membebaskan. Jadi, apa sih intinya? Gini, kekuasaan itu sendiri ternyata netral. Dia bukan satu benda tunggal yang udah pasti baik atau buruk. Apakah dia bakal jadi alat penindas atau jadi sarana kebaikan, itu semua tergantung gimana kita, sebagai masyarakat, ngebangun, melegitimasi, dan ngejalaninnya. Terus, gimana caranya biar kekuasaan jadi positif? Ada 3 kuncinya. 1. Legitimasi. Kekuasaan itu harus didasari persetujuan, bukan paksaan. 2. Akuntabilitas. Yang berkuasa harus bisa ditagih tanggung jawabnya. Dan 3, yang paling penting, partisipasi. Kita semua sebagai warga harus terlibat aktif. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Coba deh sekarang, setelah ngerti ini semua, lihat sekitar Anda. Di tempat kerja, di komunitas, bahkan di negara kita. Coba mulai tanya, gimana sih kekuasaan di sini dijalankan dan dipertanggungjawabkan? Ini bukan lagi soal filsafat yang jelimet, tapi jadi tantangan nyata buat kita semua untuk mastiin kekuasaan itu bekerja untuk kita, bukan malah sebaliknya.